Berita yang takbiran keliling itu, kalau dari videonya itu bener. Cuman dari soundnya itu kayak ada fitur di TikTok kan pakai sound ini, pakai sound itu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diucapkan saat takbiran keliling itu sama gerakan mulutnya kayak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang kita rindu suasana takbiran di Indonesia. Kita rindu suasana yang ramai di Indonesia. Tapi kalian lihat dulu di Jepang, itu dibolehkan nggak? Peraturannya itu seperti apa di Jepang? Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bising adalah hal yang kurang disukai oleh ramai orang, tak kira dari belahan negara mana. Suasana yang kurang atau tak bising pasti lebih menenangkan lebih-lebih lagi ketika hendak rehat ataupun tidur. Jepun adalah salah satu negara masyarakat peka terhadap bunyi bising. Mereka diajar dari kecil supaya tidak mengganggu orang lain dan bising di tempat awam seperti di tren, kawasan perumahan, lebih-lebih lagi di malam hari. Jika membuat bising di kawasan-kawasan ini akan dianggap tidak beradab. Baik, di video kali ini kita akan saksikan respon dan tanggapan warga Indonesia tentang isu sekelompok warga Indonesia di Jepun yang membuat takbir keliling baru-baru ini dengan alasan rindu budaya tersebut. Wajar tak mereka buat macam tu di negara orang lain? Apa-apa pun, korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng, dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Heboh di media sosial, orang Indonesia takbiran menggunakan toa di Jepang. Dalam video itu terlihat beberapa pemuda berjalan keliling sambil membawa speaker toa ukuran besar, lalu dengan lantang mengumandangkan takbir di lingkungan sekitar. Yang bikin kaget, aksinya bukan cuma terjadi di perkotaan, tapi juga di daerah pedesaan Jepang pada malam hari. Masalahnya, tindakan ini jelas melanggar aturan di Jepang karena negara tersebut sangat ketat soal kebisingan. Bukan hanya itu, sekelompok orang tersebut juga mengelilingi seorang wanita Jepang, lalu menyuruhnya untuk ikut mengumandangkan takbir. Yang paling mengejutkan, wanita itu juga diminta mengucapkan kalimat syahadat dengan nada bercanda. Padahal terlihat jelas wanita itu tidak memahami arti ucapan tersebut. Video ini pun memicu perdebatan besar soal sikap, etika, dan tanggung jawab saat berada di negara orang. Guys nih ya, gue juga gak setuju nih kalau kayak gini. Viral video para WNI di Jepang takbiran di malam hari. Pria ini ingatkan soal etika hidup di negara orang lain. Kita orang Jepang sangat berhati-hati untuk tidak mengganggu tetangga. Ini gue gak setuju ya. Kenapa kalau WNI di Jepang nih terutama kok pada bikin malu terus gitu ya. Maksudnya apapun yang kita lakukan, kalau kita lagi di negara orang, yang kita ikutin peraturan sana lah. Ini sih udah berlebihan gitu maksudnya. Mendingan lu pulang aja tuh, takbiran di sini boleh kalau takbiran di Indonesia. Tapi kalau misalkan di negara orang udah bukan budayanya, terus lu bawa budaya kita ke sana yang jelas-jelas belum tentu cocok juga sama orang sana gitu. Kita tonton dulu ya. Untuk berita yang takbiran keliling itu, kalau dari videonya itu bener. Cuman dari soundnya itu kayak ada fitur di TikTok kan pakai sound ini, pakai sound itu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diucapkan saat takbiran keliling itu sama gerakan mulutnya kayak gitu. Nah, masalahnya itu bukan karena takbirannya, masalahnya media-media Indonesia juga ikut meramaikan. Saya belum pernah dengar dan belum melihat gitu ada media di Jepang yang memberitakan kalau orang Indonesia itu takbiran keliling yang seperti yang ada di video. Takbiran di Jepang ini kayaknya kelewatan ya. Aku di Indonesia sering ada kedatangan tamu dari Jepang. Terus sering dengar cerita dari mereka. Gak bisa tidur karena takbirannya berisik kah, karena azannya berisik kah gitu. Tapi aku selalu jelasin ya ke mereka, itu memang tradisinya di Indonesia. Hal yang terbiasa di Indonesia. Kita orang Jepang sebagai pendatang gak boleh ngeluh, harus menerima.
Kalau nggak suka, ya sudah jangan datang ke Indonesia. Nah, video tadi itu di Jepang, bukan di Indonesia. Kita orang Jepang sangat berhati-hati untuk tidak mengganggu tetangga. Apalagi di malam hari ya, ketika orang ingin beristirahat. Kalau berisik kayak gini sebutannya kinjo mewaku, artinya mengganggu tetangga. Orang Jepang sangat tidak suka kinjo mewaku ini ya, paling parah nanti dilapor ke polisi. Jadi teman-teman yang tinggal di Jepang, semuanya tolong hati-hati ya. Hidup di Jepang atau di Cina saja bila ingin tidak terganggu dengan suara kegiatan masjid. Nggak perlu kok, nggak perlu jauh-jauh hidup di Jepang ataupun di Cina. Cukup hidup di lingkungan orang-orang Islam yang berilmu dan yang bijak. Udah, itu saja. Insya Allah kita tidak akan terganggu dengan suara kegiatan masjid. Karena kalau pengurus masjidnya itu orang-orang berilmu dan orang-orang bijak, insya Allah toa masjidnya itu tidak akan mengganggu masyarakat sekitar. Mereka akan menggunakan toa masjid dengan sangat-sangat bijak. Hanya untuk adzan saja. Untuk iqomah pun, kalau perlu, kalau nggak perlu, iqomah cukup pakai speaker dalam saja. Atau untuk pengumuman-pengumuman yang penting, yang urgent sekali, harus diumumkan saat itu juga. Harus orang tahu saat itu juga, baru pakai toa masjid. Nah, kebanyakan toa masjid yang akhirnya mengganggu masyarakat sekitar itu, ya karena oknum pengurus-pengurusnya, oknum orang-orangnya. Tidak semua orang Islam seperti itu kok. Dan itu tentu bukan ajaran Islam, sudah pasti. Itu murni kesalahan oknumnya, kesalahan orangnya yang memang kurang berilmu dan kurang bijak. Itu sih penyebabnya. Pagi guys. Jadi aku mau ngasih tahu sama kalian tentang di Jepang jam 9 malam aja atau jam 10 malam kita nyuci baju pakai mesin cuci itu aja tidak diperbolehkan karena takutnya mesin cucinya itu buat keributan, jadi tetangga terganggu. Makanya di Jepang itu dilarang nyuci kalau malam. Apalagi buat yang lagi viral ya, orang Indonesia di malam yang sunyi, sepi, takbiran, dan itu viral lagi. Dan banyak orang-orang Jepang bilang, kenapa sih di negara kami itu tidak bisa tenang kalian buat, sampai banyak yang bilang kayak gitu. Mereka itu gimana? Mereka itu menghargai apa agama kita, apa budaya kita. Tapi tolong, kalau di negara orang lain kita tinggal, tolong kita mematuhi peraturan yang ada di negara tersebut. Ya, buat teman-teman, tolonglah. Memang kita rindu suasana takbiran di Indonesia. Kita rindu suasana yang ramai di Indonesia. Tapi kalian lihat dulu di Jepang itu dibolehkan nggak? Peraturannya itu seperti apa di Jepang? Jangan karena kita merindukan sesuatu yang ada di Indonesia kita buat di Jepang, dan itu membuat terganggu orang Jepang. Nama kita jadi jelek guys. Nama orang Indonesia itu jadi jelek. Dibilanglah orang Indonesia buat keributan. Padahal sebenarnya kita itu nggak ribut. Kita itu cuman merindukan sesuatu yang ada di Indonesia. Tapi orang Jepangnya sendiri itu merasa orang ini kok ribut kali, teriak-teriak gitu. Jadi salah paham gitu. Jadi begitulah reaksi warga Indonesia terhadap aksi takbir keliling yang dibuat warga Indonesia di Jepun baru-baru ini. Ramai yang tak setuju kelakuan mereka nih, tapi ada juga yang mengatakan kebisingan sebenarnya tidak terjadi. Sound yang digunakan berbeza dengan yang sebenarnya. Macam nih, dalam video tadi kita jelas nampak mereka bawa pelbagai jenis ketukan. Ada baldi, gendang dan lain-lain. Mustahil mereka tak ketuk dan mustahil suara mereka senyap. Pasti ada kebisingan pada waktu itu. Korang sebenarnya bukan je bawa nama Indonesia, tapi agama Islam terpalit sekali. Apa kata orang Jepun tentang Islam setelah melihat perangai korang? Ada juga yang tiba-tiba menyuruh seorang warga Jepun bersyahadat. Benda macam tu pun bawa bergurau ke bro?
Astaghfirullahalazim, apa nak jadilah korang ni? Rindu budaya pun, beradablah sebab korang bukan di Indonesia. Pepatah Melayu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Di Jepun, ketenangan di ruang awam dan kawasan perumahan dianggap sebahagian daripada adab hidup bermasyarakat dan bunyi bising yang kuat mudah dilihat sebagai gangguan terhadap keharmonian orang sekeliling. Dari sudut undang-undang, pihak berkuasa tempatan biasanya bertindak secara berperingkat, bermula dengan teguran dan arahan untuk hentikan bunyi bising. Jika gangguan berterusan atau enggan mematuhi arahan, denda boleh dikenakan mengikut peraturan bandar, dan bagi warga asing, rekod dengan pihak polis berpotensi memberi kesan kepada urusan visa atau pembaharuan permit tinggal. Kesimpulannya, isu ini bukan semata-mata tentang budaya berbeza, tetapi tentang menghormati norma dan sensitiviti masyarakat setempat. Menjaga tingkah laku supaya selari dengan adat tempatan bukan sahaja mengelakkan masalah undang-undang, tetapi juga membantu mewujudkan persefahaman yang lebih baik antara komuniti pendatang dan penduduk Jepun. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang Riak dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.